Bolo, iki lho enek sing ngomongke jarene. Kalau Pak SBY karo Bu Mega iki ya gelem kaya Pak Jokowi jarene ya do berjubelarkan sowan nggone Bu Mega karo Pak SBY. Kowe percaya ora Bolo iki lho. Aku ora ngerti iki sapa wong iki ngomong ngene iki ketok ya meyakinkan ngono iki gatekke ya Bolo ya. Ketemu sama mantan presiden itu kalau Pak SBY sama Ibu Mega mau seperti Pak Jokowi itu banyak juga pasti yang ngantri. Karena buat rakyat itu ketemu tokoh bangsa kan luar biasa. Jangankan level presiden atau mantan presiden, level mantan menteri aja banyak yang masih didatengin rumahnya. Lho wong ki sapa iki ya ora mudeng cuman nemu fitine nggon TikTokmu Bolo. Bolo aku ya ora mudeng iki sapa no. Cuman ora ya gatekke. Wong iki ora mikir iki sapa to jane iki. Lah Pak SBY lho ning Pacitan wis sampai gawe museum. Coba bae museum. Itu terbuka untuk umum juga kan. Didanai miliaran. Kalau nggak keliru itu Jangan Bu Khofifah juga nganggarkan toh APBD Jawa Timur. Piro sing teko. Padahal Pacitan itu ikonnya apa? Kota 1001 gua. Apa 1000 gua? Nanti boleh ya. Urung pantene. Kalau memang niat itu bisa dipaketkan, tapi nek wong ora pengen. Apa nek ngene Bu Mega? Wes lah. Nek sing ning gone Pak D iki natural, alami, simple, ora kakean peting sing ora kakean neka-neka. Ya wes. Kalau kunjungan ke Solo, kan ada keraton, ada apa safari Solo, ya kan? Dan lain-lain, salah satunya ada wisata religinya yaitu Masjid MPZ. Ngulon Siti tekan patung keris. Ngerti toh patung keris? Patung keris Menggok Siti nyampe sumber daleme Pak D Jokowi. Sowan silaturahim, rampung, baru jalan masuk tol. Simple. Lho dari pada iki nang Ibu Mega nang Toko Umar ora ya kangelan sing arono sapa yo. Jan ambo iki piye le. Le gawe analisis iki piye? Lah mbok kon nyoba nek ora percaya lho. Jajal Pak SBY karo Bu Mega. Kon nyoba. Ini ya bolo tak boleangi juga. Di Solo itu kalitan dalamnya Pak Soeharto yang mantan presiden 32 tahun. Dalam kalitan itu kan juga dibuka untuk umum. Apa ya akeh sing teko. Aku ya pernah ke sana bolo. Tapi untuk mengenang memori. Nah, ya. Kita doakan beliau husnul khotimah ya Pak Soeharto. Wes lah rasa dadati utek-utek. Memang Pak D disenengi rakyat masyarakat ya wis natural. Ora enek sing di gawe-gawe kaya ngono kok. Malah justru sing mikir sing neka-neka kuwi malah gawe-gawe pemikiran. Oke, Bolong, tetap semangat. Mantap. Ya, semangat itu penting. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kakot Channel. Ya, ternyata membludaknya masyarakat yang ingin datang ke rumahnya Bapak Jokowi ini mendapat perhatian dari para pengamat politik ya. Tentu ini untuk menaikkan ratingnya mereka ya. Mereka harus berbicara atau topik yang mereka bawakan harus tentang Bapak Jokowi. Ya. Biar nama mereka ini semakin terangkat. Saya mencontoh Rocky Gerung. Setiap hari yang dia maki-maki itu Bapak Jokowi. Ya. Refli Harun. Setiap hari yang dia bahas itu Bapak Jokowi. Yang terbaru. Ya. Yang terbaru. Najwa Shihab. Datang langsung ke Solo.
cari berita tentang Bapak Jokowi. Kenapa? Ya karena memang nilai jual dari seorang Jokowi itu sangat tinggi, sangat besar. Barusan tadi sudah kita simak bersama ya video dari seorang pakar politik, Hendro Satrio. Hendro Satrio apa Henry Satrio? Orang ini menurut saya sangat pelimplang. Kenapa? Kadang di bola juga dia ada, ya. Dia menjadi seorang pengamat sepak bola. Di politik juga dia ada, menjadi pengamat politik. Jadi tidak jelas, mirip seperti Firdaus yang banyak detailnya, ya, yang banyak gelarnya, yang banyak sekali jabatannya. Ya tidak bisa lah, tidak bisa, tidak apple to apple, tidak sebanding jika Anda menyamakan Pak SBY, Ibu Megawati, dan Bapak Jokowi. Anda katakan bahwa kalau Pak SBY dan Megawati mau melakukan seperti itu, bisa saja. Ya, toh para mantan menteri, mantan presiden, itu bahkan rumah mereka sering dikunjungi oleh masyarakat. Nah, ini adalah bentuk dari kecemburuan, bentuk dari rasa iri hati orang-orang terhadap seorang Jokowi. Ya, yang sudah terjadi di rumahnya Bapak Jokowi saat ini, itu secara natural. Ya, itu secara natural. Bukan direncanakan oleh seorang Jokowi bahwa ketika saya purna tugas nanti, saya akan jadikan rumah saya sebagai tempat wisata. Bukan. Itu tidak direncanakan. Hanya karena memang masyarakat ini kan sudah tahu rumahnya Bapak Jokowi di mana, mereka datangin ke sana. Ya awalnya mungkin pikir hanya 1-2 orang. Namun hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, masyarakat kok semakin banyak ya? Ya maka dibuatlah jadwal biar beliau juga bisa istirahat. Dan masyarakat yang datang ke rumahnya Pak Jokowi, ya itu juga bukan settingan. Ya kalau kalian pernah melihat ketika Bapak Jokowi berkunjung ke daerah saat masih aktif sebagai presiden, tentu kalian tidak kaget. Ya, tentu kalian tidak kaget. Saat beliau masih menjadi presiden itu banyak orang yang ingin berfoto-foto dengan beliau. Tapi masih terhalang oleh pas pampres, oleh penjagaan yang sangat ketat. Namun ketika beliau sudah tidak lagi menjabat, itulah momen yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk bisa bersilaturahmi, sekedar berfoto, berjabatan tangan dengan mantan presiden. Jadi, aduh mau samakan dengan Pak Jokowi, apalagi Megawati. Gak mungkin orang mau datang mau minta foto bareng sama Megawati. Gak mungkin. Apa sih yang sudah dibuat Megawati waktu dia jadi presiden? Yang ada dia jual aset negara. Ya. Yang ada dia jual aset negara. Tapi orang gak pernah demo. Ya. Mantan presiden yang pernah menjual aset negara tidak pernah didemo oleh para haters. Ya. Tetapi Pak Jokowi yang membangun bangsa ini dengan baik, mereka demo sana, mereka nuduh sana, nuduh sini. Gak jelas. Dasar kampret kalian ini. Ada di rumah, masyarakat berbondong-bondong seperti itu. Loh ini kan tokoh luar biasa. Oh, kayak gitu kok ya di kuyo-kuyo gitu loh. Kayak gitu kok ya dikeluarkan partai. Ya saya malah mikir, malah meyakini, semakin meyakini saya untuk mencintai beliau. Itu yang pertama. Masyarakat cuma datang pingin foto. Termasuk saya pingin foto. Nah di situ ada cerita sedikit. Saya sampaikan ini. Datang, beliau jabat tangan kepada masyarakat umum. Saya ditanya, Pak Sudarsono, pripun kabar? Saya gelap, merinding, berdiri saya. Padahal saya masuk saja dengan pengamanan di sana sangat sulit. Ya kan?
Pak Sudarsono pripun kabar? Kok beliau tahu saya? Ternyata beliau itu memang benar-benar orang hebat. Daya ingatnya, feelingnya, mungkin ya apa ya, mata batinnya dan sebagainya. Tahu itu Darsono. Padahal saya belum pernah sowan, ketemu, komunikasi sama beliau. Beliau jawab, jabat tangan. Cuma itu. Semakin meyakini saya. Semoga suatu saat saya bisa begini diskusi, ngopi. Pak, ini pripun ya Pak? Apa Pak kita dirikan paguyuban alumni pecatan PDI Pak? Nah, mungkin ya. Mohon maaf Pak. Minta tambah tadi. Tadi yang mencintai saya, yang tambah cinta saya. Kedua Mas, setelah dari rumahnya, saya ke masjid baru apa namanya? Masjid Syariat ya? Ya, ya Allah. Ternyata ribuan orang dari siang sampai jam 10 malam. Saya pernah orang di politik, saya tanya. Waktu di rumah beliau ada yang dari Kediri, ada yang dari Banyumas, ibu-ibu apapun. Datang sendiri. Di masjid pun sama. Dari berbagai daerah. Ini saya tegaskan. PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh. Orang seperti ini kok diberhentikan. Tapi itu pendapat saya. Kalimat bodoh itu menurut saya tanggung jawab saya. Tokoh-tokoh seperti ini kok dipecat. Ya apakah mau kerja? Tapi monggo itu kuasa yang punya partai ya. Beliau-beliau sekarang ada. Tapi bagi saya semakin menambah cinta saya. Orang baik seperti itu kok. Ya, itu tadi sebuah pengakuan yang dari mantan kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat gara-gara mengkritik Hasto. Saya juga kaget ya. Mantan kader PDI Perjuangan katakan PDI Perjuangan terlalu bodoh memecat orang hebat seperti Bapak Jokowi. Ya, dia sudah menyaksikan langsung. Ya, bahkan dia merinding ketika Bapak Jokowi bisa memanggil nama dia Sudarsono. Padahal dia sendiri belum pernah ketemu. Walaupun sesama kader PDI Perjuangan, ya, dan dia memberikan sebuah kesaksian yang seharusnya ini bisa ditonton oleh Amin Rais, seharusnya ini bisa ditonton oleh Rocky Gerung, bisa ditonton oleh Faisal Assegaf, yang selama ini selalu katakan bahwa semua orang yang hadir di sana adalah settingan. Ya, ini sangat jelas, ya, sesuatu yang menurut saya sangat masuk akal. Ada usulan yang menarik ya, bahwa dia bilang, kalau bisa buat paguyuban ya, di situ ada alumni-alumni dari PDI Perjuangan. Keren sekali Bapak Sudarsono ini. Semua kebijakan Jokowi adalah merugikan kepentingan rakyat. Izin stick lagi nih. Jadi orang-orang yang blow on seperti gini harus kita beri penjelasan biar mereka mengerti. Lihat narasi dia. Kami mendukung Jokowi terkorup. Tapi Anda tidak punya bukti. Bukti mana yang mengatakan bahwa Jokowi itu korup? Pertama. Yang kedua, katanya merusak demokrasi. Demokrasi mana yang dirusak? Semua demokrasi, tatanan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang pertanyaan saya, di mana dan pasal berapa Undang-Undang Dasar 1945 telah disalahi oleh Jokowi? Buka di pasal 27. Ya. Buka di pasal 33 tentang kesejahteraan rakyat. Buka semua pasal-pasal itu. Di mana? Di mana? Yang namanya demokrasi yang rusak itu di mana? Pemilihan presiden, wakil presiden, silakan dilihat. Ada nggak yang rusak? Yang rusak itu adalah otak-otak kalian yang karena dengan 200.000, 300.000 kalian mencemarkan, membuat Indonesia ini menjadi tidak aman-aman saja. Pembangunan menjadi terhambat gara-gara omongan-omongan kalian yang tidak ada dasar apa-apa. Ilmu tidak mumpuni tapi teriak-teriak hanya untuk dapatkan 100-200 ribu. Ini kan memalukan. Prabowo, Jokowi sudah membangun dari barat sampai timur, utara sampai selatan sudah dibangun. Apakah kalian tidur? Kalau dibilang merusak di mana? Alam lingkungan mana yang dirusak sama Jokowi? Dan kalau misalnya setiap pemerintahan dengan alasan merusak lingkungan dari zaman Soekarno itu sudah ada yang rusak kok. Karena pembangunan itu pasti akan merusak alam. Sekarang tinggal dilihat
ketika pembangunan selesai, alam ini bisa menunjang nggak? Atau pembangunan itu bisa menunjang alam nggak agar tidak terjadi tercemarnya semua polusi yang dari sana itu. IKN dibangun, di sana ada yang namanya kawasan hijau. Dan ini sudah dilakukan. Ingat, di luar negeri sana mereka menghargai Indonesia karena Indonesia dengan green listnya itu sudah jadi terhormat. Nah ini kalian-kalian yang hanya baru bangun tidur, yang hanya berkuar-kuar hanya akan dapat 100-200 ribu, bicara seolah-olah paling tahu, paling hebat atas negara ini. Jokowi dalam setiap keputusan kebijakan itu dia selalu mengambil orang-orang bawahan-bawahan dia sampai di pada pemerintahan desa terkecil itu diambil untuk ilmunya apa sih yang mereka kehendaki. Itu yang dilakukan oleh Jokowi sehingga rakyat di sana itu menyadari betul setiap kebijakan dilakukan itu pasti menguntungkan rakyat. Anda mau bukti? Lihat itu di desa-desa itu. Sekarang coba kamu turun ke desa-desa. Jangan kamu nongkrong di kota, di warung-warung kopi terus teriak-teriak karena dikasih 100-200. Di desa-desa itu jalan-jalan sudah dibangun semua. Apa itu salah? Apa itu tidak memakmurkan rakyat? Dengan adanya jalan-jalan besar, jalan-jalan kecil, semua dipakai dibangun itu. Dicor lagi, bukan asal buat, dicor lagi. Dan itu untuk apa? Untuk rakyat. Untuk membuat mobilisasi dari rakyat, dari desa ke kota. Itu dibangun semua. Nah kamu yang hanya dapat 100-200 ribu keluar orang paling pintar semua. Kalian ini kan hanya perusahaan negara. Tidak bisa memberikan solusi buat negara tapi merusak negara. Setiap kebijakan pemerintah pasti dilarang, pasti ditantang. Kenapa? Karena memang 100-200 ribu itu. Saya khawatir kalian-kalian ini sedang dipermainkan oleh Eropa yang pada saat sekarang ini di mana industrialisasi sedang dikembangkan, hilirisasi sedang dijalankan, di mana itu berbenturan dengan yang di Eropa, dan kalian sekarang membuat seolah-olah kalian mengatakan Jokowi telah merusak lingkungan. Padahal sebenarnya di belakangnya itu kalian adalah orang-orang Eropa, orang-orang yang kalah di WTO yang kemarin. Mereka ingin menyusup lewat LSM, lewat orang-orang yang seperti kalian-kalian ini. Nah, sekarang ini kan kamu yang teriak-teriak itu kan kamu nggak tahu di atasnya kamu siapa, di atasnya kamu siapa, penyandang dana total siapa. Kan nggak tahu, yang kamu tahu hanya 100-200 ribu sudah selesai pulang tidur, hanya kasihkan ke istri 100 ribu untuk beli kopi, beli makan ya. Itu kan memalukan, menjual negara namanya kamu itu. Ya, ciri-ciri orang bodoh adalah ketika dia mendapatkan informasi, dia langsung telan mentah-mentah. Kalau orang pintar, ketika dia mendapatkan informasi, dia sandingkan dulu dengan informasi yang lain. Apakah benar atau tidak? Ya, orang-orang yang tadi yang barusan lewat, yang selalu menuduh Bapak Jokowi aneh-aneh, mereka itu adalah orang-orang yang goblok, tolol, bajingan, brengsek, anjing. Paham kau?